Firman, selamat datang dan kembali lagi di Firman Indonesia. Bersama saya Rizky. Saya Hendra. Kali ini kita akan membahas salah satu produk dari Firman Indonesia. Di depan kita ada chainsaw atau mesin gergaji kayu yang dengan merek EVCO. Nah, EVCO ini adalah salah satu merek yang diproduksi oleh IMA. IMA itu adalah salah satu perusahaan yang berada di Italia yang memproduksi berbagai-bagai mesin pertanian, perkebunan, perhutanan, dan lain-lain. So, Hendra, kalau gitu kita langsung bahas. Jadi Sobat Firman, Tanya Firman adalah salah satu program dari Firman Indonesia di mana kita akan membahas beberapa produk dari Firman Indonesia dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat-Sobat Firman. So, jika kalian suka video ini dan penasaran akan membahas apa lagi kita, Hendra ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya. Jadi supaya tahu nih kita akan membahas apa aja gitu. Langsung aja Hendra. Ya. Di depan kita ini ada dua tipe mesin gergaji kayu ya. Mesin kayu. Mesin ya, mesin yang berbahan bakar bensin. Ya. Disebutnya chainsaw juga ya. Ya. Ini ada tipe dengan merek EVCO. Nah, Ya. bisa dijelasin nggak bedanya apa dengan yang lainnya gitu? Ya, jadi produk EVCO ini adalah salah satu brand yang dikeluarkan oleh Firman Indonesia ya. Jadi Firman Indonesia sendiri ada beberapa brand untuk mesin chainsaw, ada Firman, ada Tekogol dan sebagainya. Ya. Nah, produk EVCO ini sendiri adalah suatu segmen tertentu ya. Jadi mesin-mesin EVCO ini adalah produk mesin kayu yang memang kita pasarkan untuk konsumen-konsumen yang ingin memiliki produk yang lebih high-end. High-end ya? Ya. Ini produk yang high-end Ya. ya? Nah, high-end ini dalam maksud apa? High-end ini adalah maksud dalam kualitas dari mesinnya. Jadi lebih ke heavy duty, memiliki tingkat performansi, terus memiliki tingkat daya, kekuatan, ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek-merek yang lainnya seperti itu, Rizky. Oh, oke. Kemudian yang tadi saya bilang juga ya, ini benar dari Italia, Hendra. Ya, jadi produk EVCO ini kita memang diproduksi oleh perusahaan IMA. Nah, perusahaan IMA ini adalah memang perusahaan yang berbasis di Italia. Nah, mereka sendiri juga fokus ya di produk-produk chainsaw ini. Memang selain chainsaw juga di perkebunan seperti brush cutter, tiller dan lain-lain sebagainya seperti itu. Terus, tapi untuk produk EVCO ini sendiri memang di Asia sendiri ya, mereka memiliki pabrik produsen di China, di Xiamen yang memproduksi beberapa spare part yang digunakan untuk merakit mesin ini. Oh, berarti di Asia juga ada produksinya juga ya? Tepatnya di China ya? Ya. Oke. Kemudian ini juga kemarin kan kita juga udah bahas ya, blower juga sama dari EVCO ya? Ya. Jadi memang seperti tadi kita sebutin ya, ada beberapa produk perkebunan terus dan lain sebagainya. Nah, untuk produk chainsaw ini sebenarnya Firman sendiri ada masuk dua tipe. Nah, tipe ini sebenarnya adalah tipe yang kecil, Riz. Jadi ada dua tipe ya. Tadi ada tipe 58 dan 55. Nah, tipe 58 dan 55 ini sendiri melambangkan apa? Melambangkan CC-nya. CC dari mesin ini. Jadi untuk yang tipe 55 yang lebih kecil, ini mesin ini memiliki kapasitas silinder 52 cc. Sedangkan yang untuk 58 memiliki kapasitas silinder 55 cc. Jadi ini sudah menjelaskan ya apa perbedaan dari kedua tipe ini. Oke, langsung aja kita bahas lebih dalam dulu ya. Yang pertama kita bagian luar dulu. Udah pasti kita kalau beli produk itu pasti ada kemasan. Kemasan saya lihat ini berbeda. Nah, untuk kemasan yang sebelah kanan saya ya. Jadi ini adalah versi pertama. Jadi kemasan pertama yang datang dari pabrik. Nah, untuk kemasan yang di sebelah kiri saya ini adalah revisi. Jadi ada perubahan sedikit karena di Indonesia sendiri kita tahu sendiri ya, kadang-kadang konsumen ini lebih suka yang eye catching. Jadi dari bentuk chainsaw-nya dan warnanya ini lebih cerah, lebih terlihat ya. Ya, jadi Sobat Firman nggak usah takut kalau misalkan mendapatkan produk EVCO yang memiliki kemasan di sebelah kanan. Ini jangan takut palsu, Chris. Tapi memang dia berbeda karena ini adalah keluaran yang pertama.
Betul. Soalnya saya juga kalau saya sebagai konsumen melihat ini bahwa kemasannya berbeda. Ya. Saya takut, oh ini palsu nih. Ya. Kayak gitu kan? Ya, jadi nggak usah takut. Iya. Untuk mengecek keasliannya, Riz, produk ini di kemasan ataupun di unit itu terdapat semua label. Jadi ada barcode, ada nomor seri. Ini semua bisa dicek keasliannya, Riz. Oh gitu. Ya, jadi ketika Anda meragukan produk Firman ya, jadi bukan cuma produk ini, semua produk Firman jika Anda meragukan keasliannya, Anda tinggal mengecek nomor mesinnya atau nomor barcode. Nah, dari sana dicek, kita bisa melihat produk ini tipenya apa, Riz. Oke. Dibelinya kapan, dijual oleh toko siapa, garansinya sampai kapan. Itu semua terdapat jelas. Jadi ini tidak bisa dipalsukan. Jadi nggak usah khawatir. Apabila membeli produk Firman, ingin mengecek keasliannya, bisa langsung dicek di barcode tersebut ya. Iya. Oke. Nah, barcode ini terdapat di kemasan, di unit, semuanya lengkap, Riz. Lengkap ya? Iya. Oke. Itu jadi Sobat Firman sudah terjawab agak sedikit lega karena kita juga khawatir pengawasannya berbeda di pasaran, mungkin ketemu seperti itu. Ya. Masuk di dalam kemasan kita terdapat unit hand. Ya. Tadi kan sudah dibilang 58 dan juga 55 ya. Itu yang membedakan ada di dalam CC-nya. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di bagian luar-luarnya sini, kalau kita lihat build quality-nya memang ini berbeda ya, Hendra ya? Ya, jadi dari desain, kalau kita tahu mesin chainsaw yang mungkin berasal dari produk-produk Cina, itu memiliki suatu karakteristik yang kurang lebih sama, Riz. Nah, untuk produk Italia atau produk Eropa, kita bisa melihat desain dari mereka ini cukup bagus ya, lebih bagus dibandingkan dengan produk-produk Cina. Dari finishing, dari material, dari ketahanan dari material ya. Jadi dari kita lihat dari cover recoil atau cover ankle, ini bisa dilihat kualitas dari cup ankle-nya ini sangat bagus. Terus finishingnya juga dia tidak punya namanya part yang tajam ya. Jadi dari potongan-potongan, dari potongan cetakan seperti itu. Ini sangat halus dalam finishingnya. Iya betul. Nah, terus untuk pegangan semua sangat lembut ya. Jadi kita bilang tidak ada cetakan yang kasar. Nah, bisa dilihat kualitas finishing dari plastik-plastik, bahan karet dan sebagainya itu sangat bagus dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Betul. Memang saya lihat juga sepintas bagus. Jadi dilihat dari mata sendiri buat quality udah bagus. Kalau kita pegang memang juga udah bagus ya benar ya. Ya karena memang ini adalah salah satu produk Eropa ya kita bilang ya. Jadi memang secara penampilan lebih ke desain Eropa untuk produk FCO ini. Perbandingan performa antara chainsaw ini dengan chainsaw yang merek lain seperti apa? Atau perbandingannya seperti apa? Ya biasanya yang sering dipertanyakan oleh customer itu kan biasanya diceritain seperti ini. Mungkin ketika penyalaan mungkin sama ya Ki ya. Ya penyalaan itu biasanya parameternya kan gampang menyala atau tidak seperti itu. Nah yang menjadi masalah adalah ketika sesudah digunakan mungkin setelah memotong 2-3 batang atau balok kayu, biasanya pengguna itu mengalami kesulitan untuk menghidupkan kembali mesin chainsaw ini. Oh seperti itu ya? Ya, kenapa? Karena mesin ini harus dimatikan ketika melakukan pengisian bahan bakar. Karena mesin ini kan mesin 2 tak, terus kapasitas bensinnya juga nggak begitu besar ya, cuma sekitar 1 liter. Nah, ketika penggunaan ini mungkin sekitar 5-10 menit sudah habis. Bensinnya itu ya? Jadi ketika melakukan pengisian otomatis mesin harus dimatikan. Nah, kadang-kadang setelah penggunaan 1 kali atau 2 kali isi bensin, nah yang ketiga kalinya ini mesin ini pasti susah hidup. Oke, kenapa itu susah hidupnya? Ya, karena terlalu panas di bagian silinder. Ya. Nah, ketika mesin panas, silinder ini piston ini memuai sehingga mesin tidak bisa naik turun, sehingga mengganggu performansi dari penyalaan. Jadi mesin ini susah untuk dinyalakan. Biasanya harus menunggu sampai mesin dingin kurang lebih 5-10 menit baru bisa dinyalakan kembali. Nah, untuk produk FCO sendiri kita menggunakan material nikel pada silindernya. Nah, kalau yang lainnya mungkin menggunakan chrome ya. Jadi lapisan chrome. Nah, sedangkan produk FCO kita menggunakan lapisan nikel sehingga pertama lebih tahan terhadap panas. Yang kedua, karena menggunakan nikel sehingga penggunaan oli samping pada
campuran bahan bakar otomatis lebih kecil. Lebih hemat. Lebih hemat. Jadi yang biasanya kalau mesin-mesin yang lain menggunakan campuran 25:1, sedangkan untuk mesin F-Co ini cuma menggunakan rasio pencampuran bahan bakar itu sebesar 50:1. 50:1 ya? Ya, 1 jadi banding 50. secara performance udah ada 2 keunggulan gitu. Ya. Pertama, tidak mudah panas, sehingga ketika panas juga dia gampang untuk dihidupkan. Gampang dihidupkan ya. Yang kedua adalah rasio pencampuran bahan bakar yang lebih tinggi ya, 50:1, sehingga menghemat penggunaan oli samping. Oke. Seperti itu. Nah, ini dari ada beberapa lagi keunggulannya, tapi ini adalah salah satu keunggulan dari mesin F-Co ini. Oke, itu yang paling ditonjolkan. Ya, yang paling menjual lah kita bilang seperti itu. Oke, karena memang kita juga nggak bisa melihat dari sisi luarnya, ternyata dalamnya itu berkualitas sekali ya, Hendra ya. Menggunakan beberapa part yang memang sangat bagus kualitasnya seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan ke lebih lanjut ya. Jadi secara fisik kalau Sobat Firman membeli 2 produk ini, selain mendapatkan unit power head, Sobat Firman juga bisa pasti mendapatkan bar dan rantai. Nah, untuk bar dan rantai ini kita juga menggunakan bar Oregon dan rantai Oregon. Nah, untuk bar Oregon ini jenisnya ini cuma produk F-Co chainsaw dari keluaran Firman yang menggunakan jenis bar ini. Satu-satunya? Satu-satunya. Oke. Jadi jenis bar ini adalah Oregon bar. Ya. Jadi bisa dilihat di bagian di sini sih. Ya, di bagian sini ada tulisannya Lubriderm dan Lubrijet. Nah, ini ya. Ya, jadi di Lubriderm dan Lubrijet ini mungkin ntar kalau penjelasan lebih lengkap mungkin ntar di video-video mendatang. Tapi kurang lebih fitur ini berfungsi untuk lebih bagus ya. Jadi perputaran sirkulasi dari oli. Oke. Nah, lubriderm artinya dam itu kan kalau kita tahu kan sejenis bendungan ya. Bendungan. Jadi di dalam bar ini di dalam celahnya, itu dia ada kayak bendungan-bendungan. Dia fungsinya apa? Fungsinya agar oli ini tidak bergerak terlalu, maksudnya tidak kalau polos kan olinya kan bergerak terus. Mungkin takutnya jatuh dan terbuang ya. Terbuang. Nah, kalau lubriderm ini dia ada sengaja disekat-sekat. Jadi olinya ini tertahan di bar. Jadi tetap ada oli di dalam bar. Artinya tidak banyak terbuang olinya ya. Nah, kalau lubrijet ini adalah fitur di mana lubang di tempat pengeluaran olinya ini lebih kecil sehingga tembakan dari oli ini tidak terlalu boros, tetapi pas cukup untuk sirkulasi oli. Seperti itu, jadi Sobat Firman yang belum tahu bahwa chainsaw ini memiliki sirkulasi oli terhadap ini ya, rantai mata rantainya ya. Jadi untuk awet dan juga untuk memperlancar putaran rantainya, betul ya, seperti itu. Kemudian Hendra, kita lihat dari atas ini. Di sini ada perbedaan nggak dari saringannya? Jadi kita kalau mau lihat saringan kita tinggal buka dulu ya. Tutup saringan. Jadi di dalam kita bisa melihat area air intake ya. Jadi udara masuk. Jadi di dalam bisa terlihat beberapa komponen. Nah, yang pertama mungkin kelihatan adalah saringan udara ya, Ki ya. Nah, saringan udara ini sendiri terbuat dari material nilon, Ki. Nilon. Nah, ini adalah material nilon asli, bukan nilon-nilonan. Bisa dilihat dari mana? Karena kalau dilihat secara fisik mungkin nggak kelihatan ya, Ki. Tapi yang asli ini biasanya dia lebih lembut. Terus dia tahan terhadap umur. Nah, ketika mesin ini disimpan dalam waktu yang lama, biasanya yang terjadi adalah apa? Saringan udara ini jadi getas, jadi keras. Iya, jadi keras. Jadi susah untuk dibuka. Nah, kalau untuk saringan udara ini kan sebenarnya berfungsi untuk mencegah udara yang mengandung kotoran masuk ke dalam karburator. Betul. Nah, ketika saringan udara ini sudah kotor,
oleh kotoran, Ya. maka yang kita lakukan adalah membersihkan, Ki. Ya, betul. Membersihkan dari debu-debu yang menempel. Nah, cara kita membersihkan seperti apa? Biasanya kalau orang awam mungkin menyemprot dengan kompresor. Ya, ditiup ya, Nah, gitu ya. kalau kita seperti ini, Ki, kita semprot seperti ini, maka kotorannya akan Terdorong. terlepas atau terdorong ke dalam. Terdorong dong kalau seperti ini. Dong. Ya, jadi kadang-kadang terjadi kesalahan. Biasanya orang-orang yang belum mendapatkan pengetahuan tentang hal ini, biasanya disemprot seperti ini ya, Ki ya. Iya, betul, Nah, betul. kotorannya malah masuk ke dalam. Masuk ke dalam ya. Yang seharusnya dilakukan adalah kita buka dulu saringan udaranya. Nah, kita semprotkan dari dalam keluar seperti itu. Ini yang seharusnya dilakukan. Iya. Nah, jadi mungkin bagi beberapa orang hal ini sepele ya, Ki ya. Iya. Tapi sangat penting untuk menjaga keawetan dari saringan udara. Nah, kalau kita saringan udaranya awet, maka mesin juga awet. lebih awet. Iya, seperti betul itu. sekali. Karena namanya udara kotor yang masuk ke dalam karburator, maka kotoran tersebut juga masuk ke dalam area pembakaran. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, jadi gampang ya, Kia tadi agak tinggal dibuka seperti ini aja ya. Terus disemprotkan dari luar. Oke, artinya ini juga salah satu fitur yang diunggulkan juga dari Evco ya. Jadi produk ini mungkin bagi beberapa orang saringan udara tinggal beli aja, tapi sebenarnya bukan masalah belinya, tapi lebih gampang untuk dibersihkan, kayak seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ada beberapa bagian. Nah, yang paling penting adalah karburator nih, Ki. Karburator. Ya, karburator yang digunakan menggunakan brand Walbro. Ya, jadi brand ini adalah brand dari US, produk Amerika. Ya. Berarti ini mungkin yang sobat brand belum tahu Walbro itu, ini adalah salah satu perusahaan yang memproduksi spare part. Jadi bukan cuma chainsaw ya, jadi beberapa spare part. Memang Walbro ini sangat terkenal dan mungkin kalau dibilang untuk dunia spare part, ini merupakan brand yang unggul. Sangat terkenal seperti itu. Lanjut Hendra. Ya, jadi selain dari situ juga bisa dilihat ada tutup busi ya. Ya, tutup busi berfungsi sebagai penutup. Jadi kadang-kadang kan namanya penggunaan di lapangan kadang-kadang tersiram air nih. Nah, ini juga sangat penting, Ki. Jadi tutup busi ini harus benar-benar melindungi busi dari kotoran, cairan dan sebagainya. Jadi ini harus benar-benar rapat seperti itu. Oke. Selain itu juga ada fitur namanya priming pump. Jadi priming pump ini adalah salah satu fitur yang mempermudah penyalaan mesin, Ki. Jadi fungsinya apa ya? Jadi priming pump ini adalah sejenis pompa. Ya, pompa ini berfungsi untuk kita pengguna memompa bahan bakar dari tangki yang berada di bawah. Tangkinya di bawah ya? Ada di bawah. Nah, kita pompa agar bahan bakar bensin ini naik ke atas karburator sehingga ketika kita mau nyalain, bensin ini sudah membasahi karburator sehingga karburator dalam keadaan prime seperti itu. Ya, nah untuk material dari prime pump ini juga menggunakan spare part dari Walbro. Walbro juga ya? Benar. Berarti jadi, bukan spare part abal-abal ya? Bukan spare part abal-abal yang biasanya kalau produk-produk yang mungkin kurang berkualitas ya. Jadi yang ditimbulkan adalah apa? Biasanya kalau jarang digunakan atau sudah lama terkena bensin, biasanya dia getas, Ki. Gampang pecah. Nah, kalau udah namanya pecah, nah ini kan namanya ada berhubungan dengan penyalaan pompa air, pompa bahan bakar nih, Ki. Nah, ketika pecah dan kita tidak pedulikan, bisa kita nggak perbaiki, mesin ini jadi susah untuk dinyalakan. Karena ketika kita mau nyalakan, otomatis ada saluran bahan bakar yang tidak tertutup secara vakum, sehingga udara masuk, Ki. Masuk ke karburator ya? Masuk ke karburator, jadi susah untuk dinyalakan seperti itu. Dan ini mempunyai spare part yang berkualitas tinggi ya, dari Walbro. Benar. Tadi gimana bensinnya di sini ya? Ya, jadi di sini bisa dilihat ada dua tutup ya. Jadi sebelah kiri yang saya tunjuk ini adalah tangki bensin. Nah, yang sebelah kanan yang saya tunjuk sekarang ini adalah tangki untuk oli pelumas rantai. Oli pelumas rantai ya? Ya. Jadi mesin ini sekali lagi adalah mesin 2 tak. Bahan bakar bensin murni dicampur terlebih dahulu dengan
oli 2 tak dengan ya, campuran 50:1 di sebelah sini ya. Iya. Nah, kalau ini adalah oli untuk pelumas rantai. Jadi bukan oli mesin, Ki. Oke. Kalau untuk kapasitas bensinnya tadi berapa liter? Kurang lebih 0,9. Kita bilang 1 literan lah. 1 liter kurang ya? Ya, 1 liter kurang. Kalau oli rantai? Sama. Ya. Oke. Jadi biasanya takarannya adalah sekali penggunaan. Setelah selesai, misalkan bensin habis duluan atau oli habis duluan, ini kan ada pengaturannya, Ki. Jadi ada pengaturannya di karburator untuk bensin dan pengaturan oil pump. Ada juga untuk mengatur berapa banyak keluaran. Nah, ketika salah satu habis, Ki, maka dilakukan pengisian terhadap dua-duanya sekaligus. Oh gitu. Jadi misalkan oli habis nih, maka saya lakukan pengisian di bahan bakar juga. Oke. Ini harus biasanya diingat oleh pengguna chainsaw. Iya, karena kadang-kadang kalau kita nggak isi oli, misalkan bensin habis nih, kita isi bensin, kita nggak isi oli, tapi kan mesin tetap menyala, benar nggak? Betul. Nah, tapi oli pelumasnya ini nggak ada. Berbahaya terhadap rantai. Betul. Seperti itu. Jadi lama-lama rantainya ini namanya besi ketemu besi, karena panas jadinya keset, lengket seperti itu. Bahkan bisa putus rantainya. Ya, putus. Ya kan? Benar. Kalau tidak ada sirkulasi oli gitu ya, Hendra ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada fitur apa lagi yang bisa disampaikan di Eco ini, Hendra? Ya, jadi fitur yang paling utama itu ada di dalam ya, Ki ya. Oke. Seperti yang tadi yang saya sebutkan di bagian silinder. Nah, ruang silinder ini sekali lagi saya jelaskan menggunakan material nikel. Oke. Nah, kalau produk-produk lain mungkin menggunakan krom dan lain sebagainya. Nah, nikel ini memang kita ketahui memiliki tingkat toleransi terhadap panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan krom, sehingga ketika keadaan panas, jadi sama mesin ini menghasilkan panas tetap karena mesin 2 tak. Iya. Jadi mesin ini tidak lebih dingin daripada mesin lain. Yang menggunakan material krom. Jadi mesinnya sama, suhunya sama, tetapi karena ketahanan nikel terhadap panas lebih tinggi, sehingga mesin ini tidak merasa ada yang berbeda. Jadi biasa aja gitu. Saya masih bisa tetap digunakan. Seperti itu. Ini adalah keunggulan paling utama ya dari mesin chainsaw F-Co dari Firman ini. Kalau untuk mufflernya ada perbedaan nggak yang dari produk lain? Nah, kalau untuk muffler karena sebenarnya produk Eropa ini kan sebenarnya udah Euro berapa ya? Euro 2. Euro 2 ya. Ya, tapi karena di Indonesia belum mewajibkan sih masih sama menggunakan Euro 0. Jadi sebenarnya masih sama, tapi untuk produk Itali karena mereka adalah paling unggul ya. Kalau kita bilang paling unggul untuk produk-produk otomotif, Ki. Ya, betul. Nah, produk otomotif dari Italia sendiri biasanya mereka memproduksi produk-produk supercar, Ki. Ya. Supercar ini kan kalau kayak mobil-mobil ya seperti Lamborghini atau Ferrari seperti itu. Mereka memiliki keunggulan di suara. Suara dari knalpot atau muffler ini lebih gimana ya? Lebih nyaring, Ki. Ya. Jadi ketika kita menyalakan mesin ini, memang suaranya kalau orang awam mungkin sama ya, Ki ya. Suaranya ribut gitu. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa pakai chainsaw, mereka bisa merasakan suaranya ini nggak sekopong dari mesin-mesin chainsaw lainnya. Dan halus ya. Lebih halus ya. Nah, terus keunggulannya yang lain, Ki. Tadi saya lupa jelasin, ini berhubungan dengan penggunaan oli. Di bahan bakar bensin. Nah, karena penggunaan oli yang lebih sedikit, otomatis asap yang dihasilkan oleh mesinnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan mesin-mesin lainnya yang menggunakan rasio rasio 25:1 ya. Itu otomatis olinya lebih banyak ya. Oli lebih banyak, asap lebih banyak. Seperti itu. Jadi mesin ini asapnya nggak sebanyak yang 25:1. Ya. Setengahnya berarti dong. Ya, benar. Ya kan? Jadi asap yang dihasilkan setengah, konsumsinya setengah juga seperti itu. Spare part dari chainsaw ini khususnya F-Co itu kira-kira apa saja yang mungkin frekuensinya lebih sering diganti? Ya, jadi mesin chainsaw ini kalau kita bilang kan mungkin produk yang penggunaannya ini lebih banyak ya, Ki, dibandingkan dengan mesin-mesin lainnya. Karena kadang-kadang mungkin untuk produksi memotong kayu dan lain-lain. Iya, betul. Heavy duty sekali ya. Ya, jadi mesin ini bisa dibilang
umur pemakaian dari beberapa spare part itu sangat cepat Ki. Jadi contohnya seperti piston. Ya, jadi misalkan kalau piston kurang oli atau dan lain sebagainya, ini paling cepat. Ya, ring piston, silinder, terus cup and coil, terus mesin ini kan namanya kecepatan tinggi Ki. Terus kadang-kadang kan suka direm nih. Jadi rem ini fungsinya untuk menghentikan laju dari rantai. Ya. Jadi ada namanya kampas rem, terus ada namanya rantai. Rantai ini kan yang paling utama ini rantai Ki. Rantai ini yang paling sering pokoknya bekerjanya kan paling keras ya. Langsung kontak dengan kayu ya. Itu. Nah itu juga sangat sering untuk digantikan. Nah jadi kalau Sobat Firman nggak usah khawatir. Dari produk F-Co ini kan memiliki namanya spare part origin ya. Jadi kita bilang spare part origin yang berasal dari F-Co. Ini bisa didapatkan di Firman Online Store. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Kadang-kadang kan suka khawatir ya. Memang mesinnya original, tapi spare part yang dijual nggak original seperti itu. Betul. Jadi ini tidak usah khawatir. Firman Indonesia menjual segala spare part original dari mesin F-Co ini. Nah itu semua juga bisa didapatkan di Firman Online Store. Di Firman Online Store ya. Dan juga mungkin terdapat di dealer-dealer resmi kita ya. Jadi untuk karena di Firman Online Store tersedia, maka dealer-dealer juga tidak kesulitan untuk mendapatkan spare part ini. Nah, Sobat Firman juga nggak usah khawatir. Semua harga kan ada ya Ki ya. Jadi terang, nggak usah khawatir namanya. Biasanya kalau namanya original spare part ini kan harganya takutnya mahal Ki. Iya betul. Nggak ada di pasaran ya. Jadi nggak usah takut. Harga retail itu sudah tercantum di Firman Online Store. Betul. Jadi Sobat Firman jangan ragu, download juga ya Firman Online Store di sini ya, di Play Store dan juga App Store, cari Firman Online Store atau bisa klik di sini. Nah jadi seperti itu Hendra ya. Parts yang paling sering adalah piston, ring piston, rantai, silinder, saringan udara, saringan bensin dan lain sebagainya sih. Oke, seperti itu. Nah, jadi Sobat Firman seperti itu ya, kurang lebih pembahasan tentang F-Co. Kalau masih ragu juga, ini ada speknya di sini ya. Oke Sobat Firman, seperti itu aja pembahasan kita ya Hendra ya. Nanti setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Firman yang mengajukan pertanyaan dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram dan juga dan lain-lain ya, dari pesan dan lain-lain. Jadi sobat Firman jangan lupa nonton videonya, pembahasannya di sini ya. Oke, dari saya cukup sekian. Saksikan video selanjutnya. Dari saya Rizky, saya Hendra, dan sampai jumpa.